Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Sehat-sehat kalian ya? Sehat-sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Baik, nah, sebelum kita memulai pelajaran, supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Rama, silakan disiapkan. Ya, baik. Terima kasih Rama. Nah, adakah teman kita yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah ya, masuk semua. Pokoknya kita harus tetap semangat menjalani hari-hari ya. Kita kalian sebagai pelajar harus mempunyai semangat untuk tetap belajar ya. Untuk apa? Menggapai cita-cita. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya eh, kita pernah membahas tentang bercerita. Bercerita apa? Tentang pengalaman ya. Nah, tentang pengalaman. Pengalaman itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan yang nantinya itu bisa menginformasikan satu hal kepada pembaca. Nah, dalam tulisan tersebut itu ada langkah-langkahnya agar tulisan kalian mudah dipahami dan informasi atau pesan yang disampaikan kepada si pembaca itu juga mudah dipahami ya. Nah, namun sebelum Ibu membahas lebih detail tentang menulis, nah, Ibu ingin kalian melihat tayangan gambar berikut. Nah, sekarang kalian bisa lihat di depan ada gambar. Gambar apa? Ya, objek wisata Pasir Pataya. Orang Tasik pasti pernah ke Pasir Pataya. Nah, di sini siapa coba yang pernah ke Pasir Pataya? Ya, Suci. Silakan Suci. Suci berapa kali pernah ke Pasir Pataya? Oh, sering. Katanya kalau Suci sering karena dekat dari rumah. Nah, Suci, apa yang kamu lihat di Pasir Pataya? Oh. Jadi yang Suci lihat di sana ada kolam renang, ada kolam ikan, ada buat tempat mainnya juga. Nah, itu. Nah, sekarang selain Suci, siapa lagi yang pernah? Ya, Denita. Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu berada di Pasir Pataya? Nah, yang Denita rasakan ketika Denita berada di Pasir Pataya itu katanya panas. Karena apa? Karena dekat dengan sawah. Ya. Siapa lagi yang pernah ke Pasir Pataya? Oke, Kinan? Ya. Berapa kali pernahnya? 5 kali. Terus apa sih yang Kinan lihat selain tadi yang dilihat Suci? Oh, kolam renangnya dikelilingi oleh sawah dan perkebunan. Terus apa lagi? Oh, selain yang dilihat kolam renang, Kinat juga melihat ada argo wisata, ada arena outbound. Oke, itu yang Pasir Pataya. Ibu yakin mayoritas di sini pasti pernah ke Pasir Pataya. Berikutnya, lihat lagi.
Nah, apa ini? Ya, objek wisata Gunung Galunggung. Di sini siapa yang pernah ke objek wisata Gunung Galunggung? Ya, Dewi. Apa yang Dewi lihat di Gunung Galunggung? Jadi yang Dewi lihat di Gunung Galunggung itu banyak pepohonan hijau. Terus katanya menuju kawah itu ada anak tangga yang harus dinaiki. Dan juga bisa menggunakan apa, Dewi? Dan bisa menggunakan motor untuk lebih cepat dan lebih efisien. Siapa lagi yang pernah ke Gunung Galunggung? Ya, Neng? Pernah berapa kali ke Gunung Galunggung? 2 kali. Suaranya yang keras. Biar teman-temannya mendengar. Apa yang Neng lihat di Gunung Galunggung? Pemandangannya indah, terus udaranya dingin. Ya, baik. Nah, dari kesemua yang barusan teman kalian ceritakan, ya, kalian pasti ketika teman kalian bercerita langsung membayangkan apa yang teman kalian lihat, apa yang teman kalian rasakan. Seperti tadi, udaranya panas di Pasir Pattaya, ada kolam, ada tempat argo wisata, ada perkemahan dan lainnya. Di Gunung Galung tadi udaranya sejuk, banyak pepohonan hijau. Untuk mencapai kawah itu bisa menaiki anak tangga atau juga menggunakan motor. Nah, di situ kalian bisa membayangkan seolah-olah kalian berada di sana. Ya. Nah, inilah pembelajaran kita kali ini adalah tentang kalian seolah-olah berada di sana, merasakan apa yang dirasakan, mendengar apa yang didengar, melihat apa yang didengar oleh si penulis. Inilah yang kan kita bahas pada hari ini, yang keterampilan menulis tentang tes deskripsi. Ya, sebentar. Nah, di sini kita akan membahas secara detail apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Silakan ajukan tangannya. Apa yang dimaksud teks deskripsi? Oke, Denita, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Denita. Jadi, teks deskripsi intinya adalah penulis ingin menyampaikan kepada pembaca tentang objek atau peristiwa atau tempat yang pernah dilihat atau pernah dikunjungi, atau jika itu peristiwa kejadian yang dialami oleh si penulis. Itu tentang pengertian teks deskripsi. Intinya dia ingin menyampaikan pesan kepada si pembaca. Ya. Berikutnya, apa saja ciri teks deskripsi? Angkat tangannya. Ya, Dwi. Iya, baik. Terima kasih, Dwi. Nah, jadi ciri-cirinya itu teks deskripsi itu tadi menggambarkan, melukiskan seperti yang kita bahas di awal tadi.
tentang suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian melibatkan panca indera, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa mendengar, melihat, merasakan. Nah, yang ketiga, bertujuan seolah-olah dapat melihat. Tadi kan Ibu bilang ya, jadi ketika teman kalian bercerita tentang objek pasir Pattaya atau objek Gunung Galunggung, seolah-olah kalian melihat, mendengar, dan merasakan apa yang teman kalian lihat dan rasakan. Berikutnya, itu menjelaskan ciri-ciri objek seperti tadi, misalnya banyaknya pepohonan, ada kolam renang. Itu untuk ciri-ciri teks deskripsi. Ya, berikutnya itu ada teks deskripsi itu bisa diceritakan secara lisan maupun tulisan, ya. Jadi kalian bisa bercerita kepada teman kalian, itu bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, ya. Nah, dalam bentuk tulisan itu nanti kalian akan mencoba membuat wacana teks deskripsi. Di dalamnya itu harus terdapat penjelasan umum dan perincian, menggunakan kalimat efektif, dan juga menggunakan pelafalan yang jelas. Jadi apa yang disampaikan itu harus dipahami oleh si pembaca. Betul sekali. Nah, yang terakhir yaitu menyajikan teks deskripsi. Meisha, bacakan bagaimana menyusun teks deskripsi. Kerangka tulisan, fungsi utamanya. Iya. Jadi ketika kalian nanti menulis teks deskripsi, kalian harus menentukan tema yang pertama. Yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuannya untuk apa? Intinya untuk memberikan informasi kepada si pembaca. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulis. Kalian bisa mengumpulkan bahan tulis itu baik dari, misalnya kalau sekarang kan musimnya internet ya, bisa dari Google, bisa dari majalah, bisa dari buku. Dan yang terakhir, menyusun kerangka tulisan. Menyusun kerangka tulisan itu untuk apa? Untuk kalian sebagai panduan bahwa kerangka tulisan yang pertama, misalnya paragraf pertama tentang apa, kedua, dan seterusnya. Jadi ketika ada kerangka tulisan, itu ada satu kesatuan atau sambung menyambung antara paragraf terakhir sampai paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nah, berikutnya oke. Kita jalan-jalan ke Pangandaran. Ya, silakan ditulis poin-poin yang kalian lihat di video ini. Ya, silakan ditulis dulu. Silakan kalian tulis apa yang kalian lihat di objek wisata Pangandaran. Ya, apa yang kalian lihat? Ya, silakan dilihat apa yang kalian lihat di video objek Pangandaran.
Tulis. Ya. Itu tentang objek wisata Pangandaran. Berikutnya kita saksikan objek wisata Gunung Galunggung. Silahkan, sama ya, kalian silahkan menulis apa yang kalian lihat di objek wisata tersebut. Sambil kalian membayangkan ya, ketika kalian berada di Gunung Galunggung. Silahkan ditulis yang kalian lihat di sana, apa saja. Bayangkan seolah-olah kalian sedang berada di objek wisata Gunung Galunggung. Ya, ada padang rerumputan, ada pesawahan, ada kawah purba yang terkenal dari objek wisata Gunung Galunggung. Ya, cukup ya? Cukup jalan-jalannya? Kita jalan-jalan kemana barusan? Ke Pangandaran dan Gunung Galunggung. Ya, kalian bisa membayangkan kalian sedang berada di Pangandaran atau di Gunung Galunggung. Ya, oke. Nah, berikutnya di sini Ibu punya lembar kerja ya. Ini lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama teman sebangku. Jadi boleh kerjasama ya. Silakan dengan teman sebangku. Silakan dibaca dulu tanya wacananya. Setelah dibaca, silakan dibaca dulu wacananya. Ya, silakan dibaca. Nah, tuangkan langsung di kertas jawaban ini. Silakan dituangkan langsung di dalam kertas jawaban. Jadi satu orang membaca, satu orang menulis. Waktunya 5 menit. Jangan lupa dikasih nama dan kelas.
Silakan dibaca wacananya dengan seksama, kemudian tuangkan jawabannya di kertas jawaban. Pertanyaannya pertanyaan singkat, jadi jawabannya juga silakan dijawab. Ya, kenapa Dwi bertanya apa? Identifikasi. Jadi untuk nomor 2 itu hal-hal yang dideskripsikan, apa aja yang ada di situ. Ya, untuk yang nomor 2. Jadi untuk nomor 2 itu kalian bisa lihat atau baca apa yang ada di dalam teks tersebut. Ya, waktunya 2 menit lagi. Ya, sudah ya? Kumpulkan aja. Ya, silakan. Ya, ini sini. Ayo dikumpulkan. Ya. Hmm. Nomor 2 nggak apa-apa. Udah? Sudah? Nanti kamu bacakan ya. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, teman kita akan mewakili untuk menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan tadi yang terdapat di dalam lembar kerja. Ya, silakan. Ayo, oh Denita, silakan ke depan Denita. Ya, nanti pertanyaan baru dijawab. Ya, iya, pertanyaan lalu jawab langsung. Deket.
Ya, Denita jawab. Silakan. Dalam deskripsi berdasarkan karakteristik dan deskripsi yang sudah kamu pelajari. Terdapat penjelasan tentang peristiwa tempat. 2. Identifikasilah hal yang dideskripsikan dalam teks deskripsi tersebut. Tugu kilometer 0 Indonesia. Tugu berdiri tegak setinggi 8 meter. Terletak di daerah Laut Jaboy, Kota Sabang. 3. Identifikasilah tujuan yang dideskripsikan dalam teks deskripsi tersebut. Menambah informasi. Iya, baik. Terima kasih Denita untuk jawabannya beserta Dwi. Meisya, silakan. Ya, silakan Meisya. Ayo, bacakan. Nomor 1, 2, 3. 1. Buktikanlah bahwa teks di atas termasuk ke dalam teks deskripsi berdasarkan karakteristik teks deskripsi yang sudah kamu pelajari. Terdapat penjelasan satu peristiwa. 4. Identifikasilah hal yang dideskripsikan dalam teks deskripsi tersebut. Ada beton berterletak di tangga berupa daerah. Ya, baik. Terima kasih untuk Meisya. Nah, oke. Tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja yang pertama. Nah, sekarang kalian mengerjakan lembar kerja yang kedua. Ya, silakan dibagikan ke belakang ini. Ke belakang cepat. Belakang. Nah, bagi yang sudah menerima lembar kerjanya, silakan kalian membuat karangan. Boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu. Satu orang satu ya. Satu orang satu. Satu orang satu. Boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu. Silahkan pilih salah satu. Tentang objek wisata tadi. Ya, tentang objek wisata tadi. Udah nggak apa-apa. Ini. Boleh dipilih, kalian mau memilih objek wisata Pantai Pangandaran atau objek wisata Gunung Galunggung. Ya, silahkan kalian tulis identitas kalian di depan. Kemudian kalian buat dulu tentang deskripsi umum, deskripsi bagian, kemudian ada hasil pengembangan kerangka yang kemudian kalian tuangkan dalam bentuk wacana. Boleh dipilih ya? Silahkan dipilih. Boleh dipilih. Waktunya 10 menit. Silahkan, waktunya 10 menit.
Hmm. Nanti kalian Nanti kalian menuangkan karangannya di belakang di sini ya. Silahkan tulis karangan kalian. Tentang tes deskripsi, di situ kalian bisa menceritakan kembali. Tadi yang kalian lihat dari tayangan video, itu baik objek wisata Pangandaran maupun Gunung Galunggung. Kalian hanya tinggal memilih mau wisata Gunung Galunggung atau wisata Pangandaran. Salah satu aja yang kalian jadikan karangan teks deskripsi. Ini bisa ditulis tadi YouTube. Ya, silakan ditulis berdasarkan yang kalian lihat tadi ya. Silakan kalian gambarkan di situ tentang apa sih yang kalian lihat di tayangan video tadi. Terus bagaimana kira-kira ketika kalian berada di sana? Apa yang dirasakan? Apa yang didengar? Itu untuk sumbernya bisa kalian tuliskan dari YouTube ya. Tadi kan ada ya YouTube. Ya. Nih bener nih bintang nih dari YouTube. Sip.
Jangan lupa ya, menulis kerangkanya itu tahap demi tahap. Kemudian nanti dituangkan dalam bentuk tulisannya berdasarkan kerangka yang ditulis ya. Ya, waktunya habis, dikumpulkan. Dikumpulkan. Ayo. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan penulisan mengenai teks deskripsi. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Paham ya tentang apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi? Oke, kita mengingat kembali sedikit. Apa tadi yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ya, Wafa, apa itu teks deskripsi? Ya, teks yang memberikan impresi atau kesan kepada pembaca, jadi seolah-olah kalian berada di tempat yang diceritakan atau mengalami peristiwa yang diceritakan oleh penulis. Ciri-cirinya apa? Satu orang angkat tangannya. Ya, Suci. Yang pertama menggambarkan, melukiskan. Lalu yang berikutnya melibatkan panca indera, baik pendengaran maupun penglihatan. Yang berikutnya bertujuan seolah-olah dapat melihat dan merasakan. Dan yang terakhir ya, menjelaskan ciri-ciri objek seperti bentuk, warna maupun ukuran. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks deskripsi ya. Tadi kalian sudah menuliskan. Itu nanti akan dipresentasikan ya. Jadi kalian nanti akan membacakan hasil karangan dari teks deskripsi kalian supaya apa? Supaya teman kalian satu dan yang lainnya mengetahui pesan apa, informasi apa yang terdapat dalam tulisan teks deskripsi kalian.
ya. Oke, pesan Ibu, tetaplah kalian menjadi generasi yang hebat, kuat, dan tangguh. Jangan pernah mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Karena Ibu yakin di dalam kelas ini akan muncul orang-orang hebat dan orang-orang sukses yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini, yang akan mengantarkan Indonesia menjadi lebih maju di masa yang akan datang. Ya, sehat-sehat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Ibu cukupkan. Kita bertemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ibu, bagaimana? Assalamualaikum Bu Adit. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Adit ya. Pembelajarannya tadi sudah komplit menurut saya, sampai anak-anak mengumpulkan tugas itu sudah selesai berarti ya Bu ya. Iya, Ibu. Sudah jadi teks tadi Ibu, anak-anak Sudah Ibu. sudah jadi teks ya. Iya. Selamat untuk Bu Adit. Terima kasih Ibu. Nanti saya nantikan video editingnya. Video editing tadi hanya satu sisi yang di depan pintu kah, atau yang di belakang ini sebetulnya ada? Ada Atau Ibu, ada di kiri kanan, ada. Oh, ada di kiri kanan. Ada. Iya Bu Adit, suaranya sudah terdengar dengan jelas, lantang. Alhamdulillah. Dan responnya anak-anak juga tertib, gitu ya. Iya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan mulai dari awal, kemudian tadi sampai bertukar kerangka karangan gitu ya Bu ya, tadi ya. Iya Bu. Bertukar kerangka karangan, kemudian mengembangkan. Ya tadi pembelajarannya sudah padat dan Bu Adit pun juga sudah dapat produknya. Alhamdulillah. Interaksi dengan anak-anak di depan juga sudah bagus karena mengantarkan anak-anak untuk mendeskripsikan tempat begitu. Sudah, terima kasih Bu Adit. Baik, Ibu, terima Ini Bu kasih. Urip apakah tetap di sini atau beda link? Tetap di link ini Ibu. Oh, Bu Urip sudah di link. Saya yang sign out mungkin ya, yang live meeting. Atau kita live meeting dulu Ibu semua. Ya, semua saja enggak apa-apa. Ibu, terima kasih banyak untuk bimbingan arahannya hari ini. Sama-sama Bu Adit, Ya. sukses terus Bu Adit. Amin Terima Ibu, kasih. terima kasih.